Kita bisa mengeliminasi polio dengan cara imunisasi, yang mana saat ini polio itu hampir tidak ada. Melaksanakan imunisasi untuk melindungi anak supaya anak Indonesia terbebas dari penyakit, ya, bisa berkembang dan bertumbuh tanpa hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan bisa dalam keadaan sehat ya. Berjumpa dengan saya Dia dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan bel notifikasinya agar kawan bisa tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lainnya. Penasaran dengan narasumber kita kali ini? Stay tune terus ya. Podcast kita hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli tahun 2023. Bersama saya telah hadir narasumber kita hari ini, Dr. Rasio Putra Utama, spesialis anak, Magister Kedokteran Klinik. Beliau adalah dokter spesialis anak yang sehari-harinya bertugas di Poli Anak RSUD Dungus. Assalamualaikum, halo apa kabar dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Dia. Alhamdulillah. Oke dokter, tema Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju ya dok ya? Iya. Nah, tema ini sebenarnya apa sih dok yang bisa Rumah Sakit Umum Dungus lakukan untuk mewujudkan anak yang terlindungi sehingga Indonesia itu, hasil akhirnya Indonesia itu menjadi maju gitu dok? Iya, sebenarnya banyak banget ya yang bisa dilakukan RSUD Dungus ya demi memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023 ini. Ya sesuai tema ya, dari Rumah Sakit Umum bisa melakukan penyuluhan mengenai bijak bermedia sosial maupun pola asuh yang benar mengenai anak. Tetapi langkah konkret yang bisa dilakukan adalah melaksanakan imunisasi untuk melindungi anak supaya anak Indonesia terbebas dari penyakit, ya, bisa berkembang dan bertumbuh tanpa hambatan. Seperti itu menurut saya. Oke dokter, bicara mengenai imunisasi dokter, penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi tersebut? Oh baik, jadi untuk anak itu sendiri itu adalah mulai dari kandungan sampai 18 tahun ya. Imunisasi yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ya, antara lain mulai dari 0 bulan itu ada BCG ya, ada polio, ada difteri, pertusis, tetanus ya, dan lain sebagainya sampai disambung dengan imunisasi yang tidak dianggung pemerintah juga. Ada imunisasi varicella atau cacar air. Iya. Ada imunisasi denggi atau demam berdarah dan sebagainya. Jadi banyak banget. Oke, iya, ternyata banyak sekali ya dok ya penyakit yang bisa dicegah itu. Terus bagaimana dok jika anak itu telat untuk imunisasinya? Karena kan nggak setiap anak itu tepat gitu ya dok. Ada kadang anak itu sakit atau lagi kenapa gitu dok. Iya, benar Mbak Dia. Jadi permasalahan yang kita hadapi selama praktek di poli anak ataupun di masyarakat ya, itu anak itu seringkali terlambat imunisasi atau mungkin dia itu tidak sempat berimunisasi ya, jadi tidak komplit ya mengikuti jadwal yang sudah gratis dari pemerintah. Penyebabnya ada banyak faktor. Yang pertama ya, orang tuanya sendiri itu tidak sempat bekerja dua-duanya, jadi tidak sempat mengantar sehingga lupa ya. Terus yang kedua ya, anaknya itu takut untuk disuntik, jadi orang tuanya juga takut terus tidak usah disuntik karena anaknya mesti nangis ya. Kemudian ada penyakit ringan sedang yang seharusnya ya itu tidak menghalangi anak untuk diimunisasi ya. Terus aja ya, tapi akar dari permasalahan ini sebenarnya adalah ketidaktahuan mengenai imunisasi itu sendiri, manfaat imunisasi dan juga boleh tidaknya imunisasi. Jadi masyarakat sendiri seringkali memutuskan sudah tidak usah imunisasi seperti itu. Itu faktornya seperti itu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya kita untuk mengejar apabila terlambat ya? Jadi
Yang pertama adalah kita melakukan catch up immunization ya. Catch up immunization itu adalah imunisasi kejar. Jadi Iya. jadwalnya kita mampatkan ya. Jadwalnya kita mampatkan. Oke. Oke. Kalau misalnya ada kasus gini ya dok, bayi usia anak 1 tahun dan dia tuh baru diimunisasi 1 bulan pertama. Nah, gimana itu dok solusinya untuk anak tersebut? Gitu? Oke, ini juga lumayan banyak ya kasusnya. Jadi antara anak 0 sampai 12 bulan itu banyak banget imunisasi yang harus dilalui oleh seorang anak. Tapi kadang karena kesibukan orang tua atau mungkin anaknya sakit-sakitan ya, mau imunisasi terus panas, batuk pilek itu ditunda ya. Iya, iya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Ya yang pertama seperti yang kita jelaskan tadi catch up immunization. Jadi jadwalnya kita mampatkan. Itu kayak dikejar gitu ya dok ya? Ya benar Iya. dikejar. Jadi setiap bulan kita lakukan imunisasi ya. Dan kemungkinan bisa kita lakukan juga imunisasi ganda. Imunisasi ganda itu sendiri adalah imunisasi dilakukan suntik paha kiri juga suntik paha kanan juga diteteskan. Jadi cepat terkejarnya, cepat juga terpenuhi, juga komplit juga itu dengan cara yang efektif dan efisien. Oh gitu. Jadi dalam satu kunjungan itu bisa 2-3 kali ya dok ya? Maksudnya 3 tindakan itu bisa tadi ya 3 dok ya? tindakan, Oh bisa gitu. tindakan. Ya, Jadi oke. sangat efektif untuk jadi imunisasi ganda. Oke. Ya dokter. Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketika bayi prematur dokter. Anak yang sakit lama seperti cerebral palsy atau Down syndrome, anaknya kan sering kejang dok. Kan pastinya imunisasi akan demam ya dok. Iya. Itu apakah ada bedanya dok untuk pelaksanaan imunisasinya dok? Oh iya baik. Pertanyaannya sangat menarik Mbak ya. Jadi itu juga salah satu kendala yang paling sering yang dapat menunda anak imunisasi. Orang tuanya takut karena anaknya itu punya riwayat penyakit tertentu. Nah, yang pertama disebutkan adalah bayi prematur ya. Jadi bayi prematur itu sebenarnya hanya berbeda pada saat imunisasi hepatitis B saja. Nah, selanjutnya imunisasi selanjutnya yang DPT ya, polio itu mengikuti usia kronologis anak itu sendiri. Usia kronologis apa? Usia nyatanya dia. Jadi tidak perlu dikurangi usianya. Misal nih usia prematur bayinya lahir usia 34 minggu ya, jadi kan ada 6 minggu ya, harusnya ya dikurangi 6 minggu usianya, tidak perlu. Jadi anak itu begitu dia usia 1 bulan itu sudah bisa diimunisasi sesuai dengan jadwalnya. Terus kemudian yang cerebral palsy ya tadi ya, Iya dok. yang cerebral palsy, terus kemudian Down syndrome juga dok. Down syndrome juga ya. Itu tidak ada berbeda bermakna ya dengan imunisasi oleh anak sehat. Yang jelas kita harus melakukan pemeriksaan fisik dahulu. Apakah anak ini dalam kondisi yang stabil atau tidak. Kalau misalnya mami-mami nih punya anak yang memang berkebutuhan khusus ya, terus ingin melakukan imunisasi ya, tetap harus diperiksakan terlebih dahulu apakah anaknya stabil atau tidak ya, kejangnya itu sudah stabil atau tidak, apakah ada gangguan syaraf yang nyata seperti itu ya. Jadi nanti bisa dilakukan imunisasi kejar, tetap sama ya. Jadi tidak ada kontraindikasi kalau misalnya anaknya berkebutuhan khusus atau tidak ya. Tapi yang jelas harus diperiksa dulu apakah anaknya itu dalam kondisi baik, stabil untuk diimunisasi atau tidak. Oke, baik dokter. Bicara mengenai yang imunisasi catch up tadi dok, itu kan nanti disuntik 2 kali ya dok. Iya. Apa sakitnya itu tidak lebih dan ada efek sampingnya lagi gitu dok? Mungkin bagaimana caranya untuk tidak terlalu nyeri gitu dok? Imunisasi ganda itu sendiri ya tidak jauh berbeda bermakna dengan anak yang disuntik single saja ya. Jadi nyerinya hanya pada saat awal saja. Kemudian yang efek sampingnya, reaksi samping imunisasinya itu sama dengan anak yang disuntik single. Dan efektivitas efisiennya jauh lebih baik imunisasi yang disuntik ganda, imunisasi ganda itu. Ya. Gitu, Oke, baik dok. Berarti nggak apa-apa ya dok, yang nanti kan kebanyakan orang tua itu takut kok anak saya disuntik 2 kali kayak gitu ya dok. Padahal kan itu juga lebih banyak manfaatnya untuk mengejar keterlambatan imunisasi tersebut gitu ya dok ya. Iya, benar.
Dokter, bagaimana kita tahu jadwal imunisasi yang wajib yang harus diberikan ke anak dan apakah itu gratis semua, Dok? Oh ya, ya, ya Mbak Dia. Jadi jadwal imunisasi yang harus dilalui oleh seorang anak itu semuanya ada di buku PINK, buku KIA. Di Oh sana iya, di iya. halaman 72 yang Iya, ya. edisi tahun 2022 Iya, Dok. itu bisa dibuka, itu di sana ada jadwal imunisasi yang gratis, yang Oh tidak iya. berbayar Iya, ya. iya, iya. Setelah itu, kalau misal mau lebih advance lagi atau lebih lanjut lagi, itu bisa membuka website IDAI, ya Ikatan Dokter Anak Indonesia, Iya. untuk mendownload jadwal imunisasi tahun 2023. Di sana ada ya jadwal imunisasi atau imunisasi yang berbayar. Imunisasi yang Oke. berbayar seperti varicella, ya cacar Mm-mm. air, demam berdarah dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi Berarti lengkap sampai 18 tahun. oh Ya. gitu ya. Iya, Ya. Dok, baik. Berarti buku KIA, buku PINK itu penting ya, Dok ya? Nggak cuman kalau misalnya kita posyandu cuma dibawa aja kayak gitu ya, Dok ya? Ya. Mama-mama tuh perlu ikut membaca juga ya, Dok. Iya, Di situ kan iya. juga banyak informasi-informasi selain Iya, imunisasi iya. juga kan. Iya, Oke, benar. Dokter. Selain imunisasi gratis itu, Dok, apakah ada imunisasi lainnya, Dokter? Oh, ada. Ya, itu yang seperti dijelaskan di jadwal imunisasi IDAI tahun 2023 ya. Ya. Itu disebutkan di sana ada imunisasi yang lain seperti imunisasi cacar air atau varicella, Iya. imunisasi rotavirus untuk mencegah diare ya, yang dimulai pada usia 6 bulan. Iya, iya. Kemudian imunisasi PCV apabila pneumonia atau apabila itu tidak ditanggung oleh puskesmas, itu juga bisa ya, Bisa. berbayar Oh juga iya, ya. iya, Dokter. Terus kemudian imunisasi demam berdarah juga ya, di mana Oke. imunisasi demam berdarah itu juga sangat penting untuk mencegah beratnya penyakit. Oh Seperti gitu. itu. Oke, Dokter. Bagaimana dengan keefektifan dari imunisasi tambahan tersebut, Dokter? Oh baik. Jadi gini Mbak ya, untuk imunisasi tambahan itu tidak kalah pentingnya dengan imunisasi yang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Diwajibkan dalam tanda petik, imunisasi itu sudah gratis Oke, ya, dari ya. pemerintah. Jadi misal nih kita berkaca pada COVID-19 dulu, kita bisa mengeliminasi COVID-19 dengan cara imunisasi. Kita bisa mengeliminasi polio dengan cara imunisasi, yang mana saat ini polio itu hampir tidak ada. Dahulunya sempat menimbulkan outbreak ya, jadi banyak yang terkena polio, dikasih vaksin polio, jadi polionya jadi tereradikasi. Nah, kalau yang tambahan, berbagai contohnya adalah vaksin dengue ya, vaksin dengue atau Iya, Dok. demam berdarah ya, di mana dia itu mengandung 4 strain ya, 4 strain untuk 4 jenis virus demam berdarah, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Apa itu dok? 4 strain ya. Jadi 4 strain itu adalah di mana seorang anak bisa terserang demam berdarah sebanyak 4 kali dalam seumur hidupnya ya. Jadi 4 jenis ya. DEN 1 bisa kena, DEN 2 bisa kena, DEN 3 bisa kena, DEN 4 bisa kena. Dan ketika terkena dengue yang kedua kalinya ya, itu manifestasinya menjadi lebih berat. Jadi ada vaksin dengue ini. Vaksin dengue ini efektivitasnya adalah sampai 90,2% mencegah anak rawat inap. Bisa jadi nanti setelah divaksin demam berdarah, divaksin varicella ya, itu gejalanya hampir minim. Tetap mungkin bisa terkena varicella atau cacar air. Mungkin pelentingannya yang anak yang tidak divaksin cacar air itu banyak ya, sampai tidak bisa masuk ya untuk sekolah ya. Tetapi karena di imunisasi cacar air, pelentingannya cuma tinggal sebagian saja, kecil ya, tidak sampai demam tinggi, dan anak masih bisa sekolah di hari kelima dan seterusnya. Oke, itu padahal cuma salah satu contoh untuk vaksin dengue Iya, ya. benar, Apalagi yang benar. vaksin-vaksin tambahan lainnya ya, Dok ya. Iya, benar. Pasti manfaatnya juga lebih banyak ya, Dok. Iya, benar, Bicara mengenai vaksin itu tadi, Dok, kan manfaatnya banyak sekali. Apakah di Rumah Sakit Umum Dungus ini sudah melayani imunisasi tersebut, Dok? Ya, kita di sini di Rumah Sakit Umum Dungus ini daerahnya memang mengcover daerah
Dungus ya, Kari dan sekitarnya. Di mana di daerah ini ya hanya tersedia satu rumah sakit saja, yaitu Rumah Sakit Umum Iya, iya. Dungus ya. Nah, kita sudah menyediakan vaksin yang tidak berbayar atau vaksin yang gratis ya, Oke, iya dok. seperti polio ya, Ya. DPT ya, terus kemudian PCV ya, terus kemudian campak, itu kan gratis semua ya, Iya, itu iya dok. tersedia di sini. Dan Oke. vaksin yang berbayar juga tersedia di sini, yaitu vaksin influenza, cacar air, demam berdarah, itu semuanya bisa kita masukkan atau bisa kita injeksikan ke anak Oke. yang memang mamanya ingin ya mengimunisasi anaknya, imunisasi tambahan. Oke. Gitu. Wah, Jadi, ternyata di Rumah Sakit Umum Dungus ini sudah tersedia ya dok ya? iya Wah, lengkap tersedia. sekali. Jadi Iya. masyarakat sekitar Dungus ini nggak usah jauh-jauh ya nggak bisa lebih dekat ya dok ya Iya, untuk benar, imunisasi di benar. poli anak Iya, sini ya dok ya. iya. Oke. Ini dok, benarkah vaksin program imunisasi di Indonesia buatan PT Bio Farma itu juga dipakai oleh 132 negara lain termasuk 32 negara Islam dok? Oh iya, itu memang isu yang akan kita bahas di sini ya. Iya, iya. Jadi vaksin yang kita berikan atau kita sediakan di Rumah Sakit Dungus ya, Iya. itu kebanyakan memang produksi dari PT Bio Farma, di mana dia itu adalah produsen atau BUMN dalam negeri ya. Oke, iya. Vaksin-vaksin itu sudah diimpor ke berbagai negara ya, dan tidak hanya 30 negara Islam saja, tapi 50 negara Islam sudah menerima impor dari Bio Farma. Jadi vaksinnya Bio Farma atau vaksin yang kita pakai di sini itu Oke. produksi dari dalam negeri dan juga kualitasnya bagus dan kualitasnya internasional. Waduh, iya ya, keren sekali ya dok ya. Iya. Oke, sekarang kita bahas juga mengenai isu-isu yang beredar di masyarakat terkait masalah imunisasi dok. Iya, baik. Bagaimana menurut dokter yang menyatakan bahwa penelitian tentang MMR menyebabkan autisme? Oh ya, ya. Itu memang pada beberapa waktu yang lampau ya, itu sudah ada penelitian itu dari Dr. Wakefield kalau tidak salah. Ya. Itu dokter bedah tapi ya. Nah, itu sudah pernah dibahas juga dalam forum IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menjelaskan bahwasanya penelitian itu tidak valid ya. Penelitian itu tidak valid. Dokter itu adalah dokter yang tidak pernah melakukan imunisasi, jumlah sampelnya tidak cukup ya, dan sudah dinyatakan dengan imunisasi yang lain bahwasanya vaksin MMR itu sendiri tidak menyebabkan autism atau tidak berhubungan dengan autism. Jadi aman-aman aja melakukan vaksin autism. Jadi nggak perlu khawatir ya dok ya nanti kalau Iya, bisa menyebabkan autis gitu ya dok ya. Oke. Aman. Iya, iya, iya. Terus kalau mengenai pernyataan kalau di imunisasi itu bisa melemahkan kekebalan tubuh gitu dok. Gimana itu dok penjelasan dokter? Ya. Ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa setelah disuntik imunisasi kok malah sakit-sakitan dan sebagainya ya. Itu anggapan yang sangat salah ya. Jadi imunisasi itu sendiri sudah terbukti ilmiah meningkatkan antivirus atau anti penyakit ya, yang namanya serologi ya, di dalam tubuh anak, sehingga apabila kumannya itu masuk, bakterinya itu masuk, virusnya itu masuk ya, itu bisa langsung dilawan dengan antivirus, antibakteri, ya, anti kuman yang sudah diproduksi dari dalam tubuh. Jadi istilahnya tubuh itu lebih siap malahan ya, lebih siap ya, gitu. Kan di luaran sana tuh banyak isu-isu ya dok ya. Salah satunya misalnya ada ibu-ibu yang bilang imunisasi itu tidak ada gunanya kan gitu dok. Karena setelah diimunisasi pun anak itu tetap bisa tertular penyakit tersebut gitu dok. Dokter mungkin bisa menjelaskan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu tuh tidak ada supaya tidak supaya lebih jelas gitu dok mengenai ini. Jadi gini Bunda, imunisasi itu tidak 100% ya, 100% bulat melindungi anak dari penyakit tertentu ya. Jadi keberhasilannya 90%, bahkan untuk imunisasi difteri bisa mencegah hingga 97% anak
terkena difteri ya. Jadi jangan beranggapan bahwa setelah diimunisasi akan bebas penyakit, tetap menjaga pola makan ya, menjaga kebersihan seperti itu ya. Jadi tetap akan ada kemungkinan untuk terkena difteri ya, akan ada kemungkinan terkena demam berdarah ya, akan ada kemungkinan terkena cacar air, tetapi lebih ringan gejalanya gitu. Jadi tetap terkena tapi lebih ringan gejalanya. Oke. Gitu ya dok ya. Kadang tuh ada pernyataan gini dok, imunisasi itu bisa digantikan dengan ASI atau gizi, nggak usah diimunisasi deh, kita anaknya dikasih makan yang bergizi gitu dok, atau dikasih suplemen herbal gitu dok. Kalau menurut dokter penjelasan untuk seperti itu gimana dok? Ya, jadi gini, ada beda antara imunisasi dan ASI atau suplemen ya. Jadi imunisasi itu sendiri adalah menimbulkan kekebalan yang spesifik penyakit tertentu. Misal nih, ada imunisasi DPT ya. Terus ada imunisasi polio, yaitu akan melindungi dari penyakit polio atau DPT saja. Hanya melindungi polio dan DPT saja. Dan bedanya dengan ASI atau suplementasi, ASI dan suplementasi itu sendiri, dia itu kekebalannya tidak spesifik ya, meningkatkan kekebalan tapi hanya sedikit dan keseluruhan. Jadi tetap harus dikombin dua-duanya, ASI suplementasi dan imunisasi itu harus tetap diberikan supaya dia keberhasilan untuk menanggulangi penyakit tertentu yang berbahaya seperti difteri itu tinggi. Oke, gitu ya dok ya. Jadi gizi juga, ASI-nya juga lanjut, terus ditambah dengan imunisasi gitu ya dok ya. Selanjutnya ya dok ya. Jadwal imunisasi menurut IDAI tahun 2023 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu kenapa ya dok ya? Jadi gini Mbak Dia, jadi IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia itu senantiasa mengupdate jadwal imunisasi ya. Makanya dari itu akan terjadi perubahan-perubahan kecil dari setiap tahun serinya, tahun 2020, nanti update tahun 2023 seperti itu. Mengikuti perkembangan ilmiah ya dunia saat ini. Jadi menjadi lebih efisien, menjadi lebih kekebalannya lebih terbentuk ya. Jadi lebih baik lah istilahnya seperti itu. Terus kemudian kita harus menyikapinya gimana dok kalau misal tahun 2020 anak kita lahir tahun 2020, kemudian saat ini terbit lagi tahun 2023. Pakai jadwal yang tahun 2020 saja. Nanti jadwal yang keseluruhan yang imunisasi yang berbayar itu bisa mengikuti jadwal IDAI yang terbaru. Misal nih tahun 2020 tidak ada imunisasi demam berdarah. Kemudian tahun 2023 ada ya. Nah, itu mengikuti saja yang tahun 2023 di mana anak usia 6 tahun sudah bisa diimunisasi demam berdarah tanpa memandang anak itu sudah pernah kena demam berdarah atau tidak sebelumnya. Itu dia. Untuk vaksin demam berdarahnya sendiri dok itu kan mulainya dari 6 bulan ya dok ya? Bisa 6 bulan. Tahun. 6 tahun bisa sampai anak usia berapa itu dok? Ya, jadi jika kita mengacu pada produsen dari vaksin itu sendiri bisa diimunisasi mulai umur 6 tahun sampai 45 tahun. Tetapi karena batasan anak itu sendiri 18 tahun ya, jadi di poli anak melayani 6 tahun sampai 18 tahun. Oke, menarik sekali ya dok podcast kita kali ini. Mungkin dari dokter sendiri ada yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu di luar sana, mungkin yang galau atau bingung tentang imunisasi atau tentang apapun. Monggo dokter. Jangan takut bunda, ibu, mami ya semuanya. Segala jenis penyakit saat ini hampir semuanya bisa diimunisasi ya. Yang pertama bisa dari BCG, TBC itu sendiri ya. Terus kemudian difteri, pertusis, tetanus, influenza, demam berdarah, varicella, cacar air ya. Itu semuanya bisa diimunisasi sehingga anak bisa tumbuh berkembang ya tanpa hambatan penyakit.
ya, seperti itu. Jangan takut. Kalau takut, ragu, konsultasi aja. Iya. Kalau Oke. takut, ragu, pengen konsultasi bisa datang ke Poli Anak Rumah Sakit Iya, Umum benar, Dewes gitu ya benar, dok ya. benar, Nanti benar, bisa ya. ketemu sama dokter Rasio nggih. Oke, Oke. ya. Oke. Terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyapa kawan bisa. Terima kasih juga untuk edukasinya yang disampaikan hari ini dokter. Semoga lain kali bisa datang lagi ke podcast ya dok ya. Siap, Untuk ya. membahas hal-hal lain tentang anak tentunya ya dok ya. Siap, ya. Cukup di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Bisa Sehat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.